Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin ditantang Bai Wan Qian Feng karena dia pengen melihat kemampuan Wang Lin, di sini Qian Feng pun merasa nih kalau mereka sesama penerus orang hebat tuh harusnya tahu kekuatan satu sama lain. Namun Wang Lin yang gak banyak omong langsung nyerang Qian Feng 2 kali. Hal itu pun bikin Qian Feng makin kesal kalau Wang Lin sepertinya tak menghiraukannya. Qian Feng yang saat itu berniat menggunakan harta paku Vermilion cabang milik Zhu Cuize. Kasusnya tuh sama seperti Panji cabang 1 miliar jiwa yang dimiliki oleh Wang Lin. Di momen ini Wang Lin yang lagi nyerang Qian Feng sebelum dia siap melancarkan tekniknya. Hal itu pun membuat Qian Feng terpaksa menggunakan formasi negara sana. Dan akhirnya Wang Lin lah yang jadi pemenangnya. Leluhur Du Tian yang ngajak Wang Lin untuk pergi dari sana karena pertarungan udah cukup sampai di sini. Di momen itu, Qian Feng pun memanggil Hong Die untuk segera menyembuhkan luka-lukanya itu. Yang mana Qian Feng makin gak sabar, pengen bertarung secara sungguhan dengan Wang Lin suatu saat nanti. Karena sebentar lagi Zhu Cuize akan menyerang Sekte Pemurnian Roh. Hong Die, 出来！你话真多，我们走。这尊魂幡确实厉害。Setelah Wang Lin sampai di Sekte Pemurnian Roh, leluhur Du Tian pun nyuruh Wang Lin untuk fokus saja dalam masa penerobosan ranah perubahan jiwanya nanti. Untuk perihal urusan di luar sana akan dijaga ketat oleh leluhur Du Tian karena Wang Lin adalah leluhur generasi selanjutnya. Di sini Wang Lin pun diminta untuk menghilangkan akar fana miliknya, yang mana untuk jadi kultivator perubahan jiwa, Wang Lin harus membuang akar tubuh manusia fananya tersebut. Setelah Wang Lin berhasil menyelesaikan langkah pertama, kini Wang Lin harus melebur tubuh jiwanya tersebut dan menggabungkannya dengan energi abadi untuk menerobos ke ranah perubahan jiwa. Yang mana dalam proses itu juga Wang Lin akan merasakan sakit yang amat sangat hebat. Mengingat kultivator ranah perubahan jiwa harus membentuk ulang tubuh jiwa mereka dengan full energi abadi. Setelah Wang Lin berhasil membentuk jiwa primordialnya dengan full energi abadi, di sini leluhur Du Tian pun nyuruh Wang Lin untuk memadatkan roh primordialnya tersebut supaya bisa naik ke ranah perubahan jiwa. Namun karena roh primordial dengan full energi abadi itu baunya khas banget dan menarik para binatang buas ingin memakannya, leluhur Du Tian pun akan melindungi Wang Lin sekuat tenaga. Wang Lin yang disuruh leluhur Du Tian untuk tetap fokus menerobos ranah karena untuk urusan di bagian luar sana akan dirinya urus. Di momen ini leluhur Du Tian pun sempat kaget dikit nih guys, kalau binatang buas yang datang ke tempat itu ternyata jauh lebih banyak dari ekspektasinya. Sampai-sampai jiwa leluhur seniornya leluhur Du Tian pun turun tangan bantuin dirinya.
Leluhur Duntian yang berusaha sekuat tenaga melindungi Wang Lin di bagian garis paling belakang supaya Wang Lin tetap terjaga. Di momen ini leluhur Duntian sedikit curhat nih kepada leluhur seniornya. Kalau dirinya tuh tidak yakin apakah pilihannya memilih Wang Lin sebagai penerus tuh benar-benar sesuai harapan para leluhur lainnya. Namun leluhur Duntian sendiri cukup yakin pula kalau Wang Lin bisa dipercaya melindungi sekte pemurnian roh. Di sisi lain, para kultivator sekte peninggalan immortal yang berusaha membangkitkan benih roh leluhur pendiri mereka, ternyata Chueze berniat mau membangkitkan bibit roh leluhur tersebut supaya bisa bantu semua rasnya di sana untuk menguasai planet Vermilion kembali. Bahkan Chueze juga menggunakan jasad klan iblis raksasa untuk memperkuat pohon reinkarnasi mereka. Chueze yang saat itu menggunakan tubuh klan iblis raksasa sebagai makanan bibit roh leluhur mereka, kini hanya tinggal tunggu waktu aja untuk melakukan serangan besar-besaran selanjutnya. Namun saat penasehat Chueze menyarankan untuk merebut kembali harta Panji 1 miliar jiwa mereka, sekarang tuh Ju Chueze malah udah OTW duluan ke sekte pemurnian roh. Di sisi lain, leluhur Duntian yang mulai sedikit bernafas lega karena gerombolan binatang buas udah dikalahkan. Di sini tuh Ju Chueze pun datang menemui leluhur Duntian untuk minjam Panji 1 miliar jiwa sekte pemurnian roh sesuai perjanjiannya dulu kalau negara Vermilion mengalami krisis seperti sekarang. Namun leluhur Duntian tak mau nurut nih, karena Panji 1 miliar jiwa tersebut akan jadi hak miliknya Ju Chueze. Leluhur Duntian yang menolak untuk memberikan Panji 1 miliar jiwa itu kepada Ju Chueze, di momen ini tuh Ju Chueze pun mulai bertindak keras dan menyerang leluhur Duntian kalau tak mau nurut. Kata leluhur Duntian, niat Ju Chueze emang kelihatan banget kalau dia mau merampas Panji 1 miliar jiwa tersebut dari tangan sekte pemurnian roh. Mengingat Ju Chueze sendiri adalah sosok yang haus akan kekuatan. Ju Chueze yang saat itu melancarkan serangan dengan skala luas sampai mengenai seluruh sekte pemurnian roh. Di sini tuh leluhur Duntian bener-bener bingung banget nih. Mau menyelamatkan murid-muridnya tapi takut Wang Lin gagal menerobos ranah. Di momen itu pula leluhur Duntian pun memanggil semua jiwa leluhur sebelumnya untuk membantu dirinya melawan Ju Chueze. Leluhur Duntian yang saat itu menggabungkan semua jiwa leluhur pemurnian roh sebelumnya menjadi satu. Ju Chueze pun merasa nih kalau serangan ini mungkin adalah serangan terkuatnya leluhur Duntian, yang mana semua jiwa di sana bergabung jadi satu dan siap melawan. Namun saat itu Ju Chueze menggunakan harta pemberian aliansi kultivasi dari alam semesta untuk melawan leluhur Duntian. Ju Chueze yang nyuruh leluhur Duntian untuk nyerah aja daripada dia tewas dan seluruh murid sekte pemurnian roh lenyap. Leluhur Duntian pun merasa jengkel banget nih guys,
karena kekuatan magis dari aliansi kultivasi yang dipercayakan kepada Zhuchueze sekarang malah dia gunakan untuk menyerang bangsa sendiri. Karena kalah kuat, leluhur Duntian pun gagal menahan serangan tersebut dan tepat mengarah ke tempat Wang Lin berkultivasi. Leluhur Duntian yang saat itu gemeteran banget melihat Wang Lin tak ada di tempat dia berkultivasi. Dia pun merasa gagal nih karena tak bisa melindungi leluhur berikutnya walau udah berusaha semaksimal mungkin. Dan ketika Zhuchueze berkata kalau harusnya dari awal leluhur Duntian nurut aja, di momen ini pun leluhur Duntian bersumpah akan menghabisi Zhuchueze. Leluhur Duntian yang saat itu mengorbankan seluruh sisa energi kehidupannya dan memanggil jiwa leluhur keempat Sekte Pemurnian Roh, seketika Zhuchueze pun auto ketar-ketir nih guys. Karena kekuatan leluhur keempat tuh setara dengan ranah ascendant tahap puncak. Mengingat sepanjang sejarah di negara Vermilion tuh, leluhur keempat Sekte Pemurnian Roh di masa kejayaannya bener-bener ditakuti banget. Leluhur Duntian yang saat itu mengubah jiwa leluhur keempat jadi senjata jarum spiritual. Di momen ini tuh Zhuchueze memasang formasi pelindung berlapis-lapis tapi tetap aja tembus. Setelah itu jarum spiritual itu pun dilapisi berbagai macam jiwa di sana dan makin gak ngotak lagi kekuatannya. Sampai-sampai tubuh Zhuchueze aja dilubangi sana sini. Zhuchueze yang tak mau mengalami kerugian lebih banyak lagi, dia pun mengorbankan 90% jiwa kehidupannya untuk meminjam konsepsi penghenti waktu secara mutlak beberapa detik. Setelah waktu berhenti, Zhuchueze pun segera mengambil senjata jarum milik leluhur Duntian dan akan memurnikannya nanti untuk jadi senjata miliknya pribadi, karena jarang-jarang banget ada senjata sekuat ini. Leluhur Duntian yang udah tak sanggup bertahan lebih lama lagi karena dia udah kehabisan tenaga, di sini dia pun akhirnya tumbang juga dan meminta maaf kepada para leluhur sebelumnya. Ketika Zhuchueze mau menghabisi leluhur Duntian untuk diambil panji 1 miliar jiwanya itu, Wang Lin pun menghentikan serangan Zhuchueze saat itu juga, yang mana Wang Lin berhasil menerobos ranah perubahan jiwa tahap awal. Waduh, bakal se-OP apa tuh Wang Lin dengan ranah barunya nanti? Apakah Wang Lin bisa melawan Zhuchueze dengan ranahnya tersebut? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tuh rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.